Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan program Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan, saya Panca Rizky akan kembali menemani Anda dengan sebuah perbincangan yang inspiratif dan juga menarik untuk mengisi pagi Anda hari ini. Banyak orang di sekitar kita yang bisa menjadi sosok inspiratif dan menebarkan hal-hal yang positif. Seperti seorang perempuan di Makassar yang menjalankan pekerjaan sebagai seorang pemulung, namun juga memiliki kemampuan menulis dan mampu berbahasa Inggris. Menulis menjadi rutinitasnya setelah memulung dan dijadikan buku sederhana yang ia desain sendiri. Lantas, kisah inspiratif apa yang bisa kita dapatkan dari sosok yang satu ini? Langsung saja kita sapa, ada Kak Fatihah. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Assalamualaikum, sehat. Waalaikumsalam. Nah, puasa ya hari ini? Yes, insya Allah. Oke, insya Allah. Nah, Kak Fatihah ini saya dengar beritanya kemarin ini sempat viral nih. Katanya Amin. seorang yang berprofesi sebagai pemulung, tapi juga penulis dan juga mempunyai kemampuan berbahasa Inggris. Nah, tapi saya ingin mengenal Kak Fatihah lebih dekat dulu dong sebagai personal. Kak Fatihah ini mulai memulung sejak kapan, Kak Fatihah? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Makna, biasa dipanggil Kak Fatihah. Baik. Jadi saya asalnya dari Makassar, tinggal di Jalan Barukang. Oke. Kegiatan harian saya itu memulung. Baik. Jadi pemulung itu sebelum subuh atau setelah sholat subuh. Oke. Sekitar 2 jam sampai 3 jam gitu. 2 jam hingga 3 jam sehari. Oke, iya. Itu dilakukan hanya pagi, Kak Fatihah? Iya, rutin. Oke. Jadi sebelum subuh atau setelah subuh. Oke, ini sejak kapan dimulainya? Kurang lebih 5 sampai 7 tahun akhir-akhir ini. Oke, 5 atau 7 tahun terakhir. Iya. Nah, tapi sebelumnya Kak Fatihah ini berprofesi sebagai apa, Kak Fatihah? Jual kue, jual ATK, keliling jual kue, banyak sih. Oke, segala macam sudah dicoba berarti Iya. ya, Kak? Iya, Dan iya. kenapa akhirnya tertarik untuk berprofesi sebagai pemulung 5 sampai 7 tahun terakhir? Oke. Kenapa saya memilih memulung? Pertama nyaman. Oke. Nyaman. Kedua tidak ada bos. Yang ketiga Bebas gitu ya? bebas, independen. Oke. Selanjutnya mungkin melayani alam. Baik. Jadi melayani alam. Kita ikut secara tidak langsung ikut program pemerintah, tidak rantasa begitu Kak. Baik. Jadi Gitu. sekalian membersihkan Alam. tapi Dapat berprofesi. recehnya ya. Betul, dapat cuan juga gitu Iya, ya. dapat cuan. Nah, ini kalau boleh tahu Kak Fatihah, dari pagi itu setelah subuh misalnya Yap. sampai 2 jam, 3 jam, itu sampah-sampah apa aja yang dikumpulkan di Kota Makassar ini? Seperti pemulung pada umumnya plastik. Paling banyak gitu paling ya, banyaknya plastik. Kita sebut apa mereknya ya? Ale-ale, teh gelas. Gak usah sebut merek. Iya, sampah Iya. seperti itu. Oke. Ya, gelas-gelas lah. Pada umumnya plastik gitu ya. Nah, Plastik. tapi sampah yang lain misalnya berupa logam mungkin atau Iya, kain ada juga? logam Banyak juga. atau aluminium atau kardus, ya apa saja yang saya temui di jalan saya ambil. Kan bisa jadi receh. Baik. Iya. Nah, untuk menjadi receh ini dijualnya kemana Kak Fatihah? Jadi setelah memulung, saya kumpulkan ada namanya teras sortir sampah. Jadi saya kumpulkan di teras. Kemudian kalau misalnya sudah banyak, sekitar setengah mobil, baru saya telepon yang ini bos-bos lah, gitu. Baik. Nah, Tori katanya nggak ada bos. Bukan bos saya sih, tapi saya jual di ini apa namanya itu? Yang membeli besar-besaran. Oke, penadah gitu ya? Penadah. Jadi Oke. saya sekitar mungkin itu sekitar 50 kilo sampai 100 kilo, sekitar setengah mobil lah. Mobil Oke. Dina gitu. Nah, itu dihargai berapa Kak Fatihah? Kalau boleh tahu nih. Iya, 200 sampai 300 ribu tergantung beratnya sih. Oke. Karena Per kilo gitu ya? Iya, per kilo. Jadi dihargai 2.000 per kilo, Kak. Baik. Hmm. Nah, boleh tahu nggak sih selama memulung pernah nemuin yang aneh-aneh nggak sih? Iya, pernah sih. Apa itu? Aneh-anehnya itu kayak dibilang aneh enggak juga sih. Jadi ketika saya memulung, ada orang yang ngasih gorengan. Oke. Tabe gitu kan, tabe. Jadi saya dikasih gorengan tahu goreng, tahu isi, saya ambil. Saya cuma bilang terima kasih. Atau ada juga waktu saya memulung di Al Markas itu, ada yang ngasih saya uang 3.000.
Oke. Ya jadi saya ambil, saya cuma bilang terima kasih saya ambil, kan tidak enak nolak. Baik. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kita kembali ke tadi dihargai 200 sampai 300 ribu Iya. per 50 kilo ya, berapa ya? Iya sekitar itu. Sekitar itu. Nah, itu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Kak Fatihah? Iya kalau di logika kan tidak cukup. Oke. Tidak cukup. Jadi mungkin sumber receh lain atau sumber hidup saya itu kayak jual buku. Jadi hasil jual buku ini dan ronsok ini saya jadikan biaya mobilitas pergi belajar, Kak. Oke. Gitu. Oke, kita tahan dulu nih soal belajarnya ini Iya, oke, untuk oke. segmen berikutnya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat nih Kak Fatihah, untuk teh gelas sendiri atau misalnya kemasan seperti itu kan ringan. Ringan. Nah, untuk sampai 50 kilo itu butuh waktu berapa lama dikumpulkan? Sebenarnya itu kalau ada orang yang sudah menghitung 1 kilo itu gelas aqua itu naiknya 200 sampai 300 biji. Oke. Ada yang hitung itu. Jadi tergantung sih, kadang sih saya kumpulkan 1 hari itu atau rutinitas saya itu 2 sampai 3 kilo. Atau kalau misalnya 2 kali saya keluar bisa sampai 6 kilo. Wow, berarti bisa dibilang juga penduduk Kota Makassar masih banyak banget membuang sampah plastik gitu ya? Iya. Oke. Banyak juga pemulung yang saya temui. Jadi kalau saya keluar sebelum subuh, banyak pemulung juga. Ada yang Oke. naik bentor, ada yang naik becak, ada yang jalan kaki malah. Nah, Kak Fatihah sendiri apa? Aku naik sepeda. Oke, naik sepeda. Iya, naik sepeda. Oke, itu nggak berat dibawa segala macam? Kalau misalnya sudah penuh keranjangnya, saya bawa pulang, lalu saya berangkat lagi. Jadi saya tahu kapasitas saya bawa beban gitu loh. Oke. Gitu. Sekalian olahraga berarti ya? Olahraga emang. Karena naik sepeda. Iya. Baik. Nah, Kak Fatihah, tapi kan untuk masyarakat sendiri nih, kebanyakan profesi sebagai pemulung itu sebenarnya mulia ya menurut saya, karena Iya. sekalian membersihkan dan dapat cuan juga, olahraga juga. Tapi kan banyak dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Iya. Nah, itu Kak Fatihah melihatnya seperti apa? Gini loh, menjadi seorang pemulung kita harus tahan tahan banting untuk diremehkan. Tapi sebelum Mental gitu ya? mental. Oke. Tapi sebelum saya memulung, saya tidak pernah berpikir akan jatuh diremehkan, karena saya punya kelebihan lain, yaitu mental saya. Karena belum tentu orang juga bisa seperti saya, Kak. Betul. Baik. Positive thinking, oke? Baik. Positive thinking adalah kunci gitu. Iya, mental Baik. vibrasi. Oke. Oke. Nah, di bulan puasa ini berat nggak memulung? Karena kan itu aktivitas fisik yang dilakukan pagi gitu ya. Iya, siap. Nah, itu Kak Fatihah seperti apa? Jadi saya mensiasati supaya tidak lelah capek. Saya itu sahurnya itu cuma 1, masak telur ayam setengah matang. Oke. Selebihnya tidak terlalu menengok nasi dan sebagainya. Jadi telur ayam yang setengah matang. Terus saya makan air putih, jadi bukan kenyang sekali, jadi emang tenaga gitu. Oke, sebuah tips juga bahwa untuk sahur jangan terlalu kenyang gitu ya. Iya, benar. Karena kalau misalnya terlalu kenyang juga pasti nggak tahan. Benar. Gitu. Jadi langsung keluar memulung, karena kita bekerja di pagi hari itu sehat loh dibanding tidur. Itu kan kita loyo, lemas, ngantuk dan sebagainya. Terima kasih. Betul. Baik, nah Kak Fatihah ini selain profesi sebagai pemulung juga menjual buku yang ditulis sendiri. Iya, jual manual. Oke, jual manual juga dan juga punya kemampuan berbahasa Inggris. Oh my God. Nah, seperti apa kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Tanggung-jawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab moral. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal olah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas,
mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu Meja The Forum live di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, masih bersama saya Panca Rizky dan juga Kak Fatihah pagi ini. Nah Kak, selain profesi pemulung, Kak Fatihah juga, saya kembali nih ke yang tadi, punya kebiasaan untuk menulis buku. Iya. Nah, ini Kak Fatihah sudah bawa di studio Kompas TV pagi ini, ada beberapa buku yang sudah ditulis langsung oleh Kak Fatihah. Iya, Nah, tapi sebelum kita masuk ke bukunya nih, Kak Fatihah mulai menulis dari kapan sih? Iya, sebenarnya nulis-nulis kayak buku diari, Kak. Oke. Jadi kita menulis kayak buku diari harian saya gitulah, dicatat. Jadi dia kan selebaran. Karena selebarannya sudah banyak, ya mending saya kasih jadi buku. Oke. Gitu, Kak. Berarti ini semacam blog gitu ya, Iya, aktivitasnya buku diari. Kak Fatihah. Yes. Oke, nah ini saya lihat unik sekali bukunya. Iya. Karena ditulis tangan dan juga digambar. Ini Kak Fatihah yang gambar sendiri? Iya, iya. Oke. Gambar tangan. Berarti selain menulis juga punya keahlian menggambar gitu ya? Iya, gambar manual juga sih. Oke, nah ini ditulis manual. Satu buku ini kadang Kak Fatihah menulisnya berapa lama untuk menyelesaikan? Sebenarnya tergantung mood, Oke. tergantung ilham. Oke. Kalau bisa dibilang begitu, atau tergantung di mana saya lagi butuh memberikan orang inspirasi motivasi yang seperti ini saya tulis untuk hadiah seorang adik. Oke, Hadiah, gitu. baik-baik. Ini saya boleh buka ya? Boleh, untuk boleh. diperlihatkan ke pemirsa Sapa Sulsel. Iya. Siapa tahu banyak yang tertarik nih Kak Fatihah. Iya, good morning for tomorrow. Oke. Menarik untuk dibahas. Nah, Boleh aku bantu, Kak? oh boleh. Boleh aku Ini bantu? gimana ya? Aku bantu ya. Baik. Ini- Sampai sekarang Kak Fatihah sudah menulis berapa buku, Kak? Kalau sekarang ini alhamdulillah sudah buku ke-11, buku terbaru ini Gola. Oke, you sudah know, 11 buku. Iya, ini buku ke-8, Good Morning for Tomorrow. Oke, kalau boleh cerita sekilas ini tentang apa Kak Fatihah? Jadi buku Good Morning for Tomorrow ini adalah makna-makna OTW, Kak. OTW, apa itu? On the way. Oke, mitos gitu ya? Iya, on the way. Di mana Oke. on the way nyatanya di WC. Oke. Di mana on the way nyatanya di warkop. Jadi kita harus menggunakan waktu, Kak, Oke. semaksimal mungkin. Baik, Kan awal baik. asar. Berarti ke-11 buku ini adalah pengalaman pribadi Iya. dari Kak Fatihah? Iya. Oke, cuman selama memulung atau ada pengalaman-pengalaman dari kehidupan lainnya? Ini kan Good Morning for Tomorrow, bagaimana saya mengamati atau saya ketemu orang yang ngaret, tidak ngaret, on time, in time gitu loh, Oke. Kak. Oh, di mana OTW nyatanya baring, mager. Baik. Nah ini boleh dibuka, diperlihatkan Boleh, ke boleh. pemirsa Sapa Sulsel Oh mungkin? ya, boleh. Nih, Good Morning for Oke, Tomorrow. ini dia. Good morning Betul-betul for- manual tulis tangan gitu ya? Oke. Good Morning for Tomorrow ada negatif, ada harapan itu. Baik. Moto waktu masih ada hari esok. Jadi masih dua maknanya ini, Good Morning for Tomorrow yang makna-makna OTW, atau jangan patah semangat karena masih ada hari esok. Oke. Gitu. Nah, Kak Fatihah, tapi kan saya dengar-dengar nih katanya Kak Fatihah nggak mau diterbitkan secara komersil. Itu kenapa Kak Fatihah? Sebenarnya bukan tidak mau diterbitkan, Kak, tapi belum ada gerak jiwa untuk untuk memenuhi panggilannya orang untuk diterbitkan. Mungkin ke depannya saya tidak bisa garansi diri saya. Siapa tahu ke depannya saya mau buku saya diterbitkan, alhamdulillah bisa. Tapi untuk saat ini belum ada sih panggilan jiwa untuk diterbitkan Oke. kayak gitu. Tapi kan selain untuk lebih banyak dikenal orang, dengan punya penerbit kan kita juga jadi punya perlindungan terhadap hak cipta nih. Karena hak cipta kan sekarang adalah hal yang rentan gitu ya. Iya. Nah Kak Fatihah nggak takut mungkin besok lusa ada orang yang menjiblak gitu karyanya Kak Fatihah terus jadi laris,
terus Kak Fatihahnya malah dilupakan. Itu gimana Kak Fatihah? Ini pertanyaan yang sering kali muncul, Kak. Oke. Jawaban saya tetap sama, bahwa manusia itu pada dasarnya plagiator. Maka jadilah plagiator yang baik, bukan yang sebelahnya gitu loh, Kak. Oke, seperti apa plagiator yang baik? Plagiator yang baik itu untuk mencontoh karya orang itu dia harus koreksi dulu. Ini punya saya apa enggak sih? Gitu loh. Tapi plagiator yang negatif itu kan langsung. Main jiplak gitu Ya ya? gitu loh. Oke. Jadi pada dasarnya menurut saya ya, pada dasarnya itu manusia plagiator. Maka jadilah plagiator yang baik. Minimal minta izin. Oke. Begitu, Kak. Menyadur gitu Iya, ya, gitu. lebih tepatnya. Nah, ini untuk produksi satu buku nih, mulai dari menulisnya sampai jadi, ini boleh cerita dong prosesnya Kak Fatihah seperti apa? Ya, jadi yang tadi saya jelaskan, saya kayak teramati secara tidak sengaja. Oh, ada orang ngaret. Oh, ada orang yang tidak in time. Oh, ada orang kayak banyak keluhannya. Nah, di situ saya terpikir, Oke. pulang di rumah di ini, istilahnya mind mapping di, Oke. oh ini orangnya. Dibuatkan diagram gitu iya, ya, diagram. Oke. Gitu, Kak. Jadi kan, oh iya. Dan setiap harinya saya tuh hampir nulis 15 menit sampai 30 menit. Oke. Hampir setiap hari sama Baik, dengan baik. memulung. Karena jangan sampai saya lupa, Kak, gitu. Oke. Nah, kemudian untuk ilustrasi covernya, kemudian jilidnya itu Kak Fatihah juga sendiri? Iya. Jadi Baik. ilustrasi covernya itu kadang misalnya saya lagi istilahnya merenung, tapi bukan memikirkan kesedihan ya. Saya lagi merenung, apa sih bagusnya ini covernya, Good Morning for Tomorrow. Good morning for tomorrow. Ada paginya, good morning. Berarti ada matahari gitu loh, kayak Oke, gitu. baik, Ada baik. matahari, terus tomorrow itu artinya masih ada hari esok, berarti ada lagi mataharinya. Jadi oh ya udahlah matahari aja gitu. Begitu, Baik, Kak. Oke. Nah, ini ada 11 buku nih. Iya. Ini Good Morning for Tomorrow. Kemudian oke. ada apa ini, Kak? Misionaris. Ya, misionaris. Oke. Penasaran Penasaran pada sasaran. Oke, kemudian ini arisan kematian. arisan kematian. Oh, agak horor ya. Itu tentang apa, Kak Fatihah? Oh, ini arisan kematian, bercerita tentang sahabat saya yang meninggal. Oke. Jadi setiap makhluk itu yang bernyawa itu pasti mati kan. Jadi pas ini sahabat saya meninggal, saya tulis, dia sakit. Nah, pas saya jenguk, ini saya doakan beliau, namanya Hajah Hatijah, teman SD saya. Baik. Jadi teman SD saya. Pas saya jenguk 2 kali, 2 hari kemudian dia meninggal, lalu saya tulis selama 1 minggu jadi. 1 minggu jadi. Iya, Baik. karena saya merasa kehilangan seorang sahabat teman SD saya. Jadi saya Baik. tulis. Kenapa judulnya Arisan Kematian? Karena ternyata setiap orang akan naik arisannya, dan adminnya itu Maha Pencipta. Hanya Tuhan yang tahu gitu iya, ya. gitu Baik. loh, Kak. Ini Betul, bukan betul. horor sih, tapi mengingatkan Lebih ke kita. berduka gitu iya, ya. Iya, Oke. benar-benar. Oke, kemudian ada Gembel Cinta, Jihad Jadi Gembel Cinta ya, Sampah. aku. Nah, oke, pengalaman pribadi. Oke. Aduh, gembel cinta ini aku kan gembel cinta itu Astaga. pemulung, Oke. tanda petik. Jadi Bukan generasi muda berbudi luhur ya. ya, gembel Gembel. cinta itu dia seolah-olah penampilan gembel, tapi dia berkarya. Terus dia gembel penampilan luarnya, tapi dia punya karya. Terus Oke. jadi saya ini terinspirasi dari Uwais Al-Qarni, Kak. Dia Oke. terkenal di langit meskipun ya kurang ini di Di bumi. dunia, oke. Uwais Al-Qarni ini. Nah, ini kemudian dibanderol dengan harga berapa saja, Kak Fatihah? Dari 15.000 sampai 20.000, tidak sampai jual rumah kok Oke. untuk beli untuk beli buku. Baik, Iya baik. kan? Oke. Nah, kemudian sejauh ini yang biasanya tertarik untuk beli buku Kak Fatihah atau biasanya dipasarkan di mana saja, Kak Fatihah? Oh iya, buku ini istilah saya Kak, ini lapak berjalan. Jadi setiap saya ke suatu tempat atau tempat belajar atau dimanapun itu, saya selalu bawa buku saya, dan itu saya maunya menjadi ciri khas saya bahwa
saya punya lapak berjalan yang saya tawarkan adalah buku. Buku, baik. Jadi lapak berjalan ini tidak ada di Alfamart Indomaret kecuali Baik, di, baik, oke, baik. oke. Nah, kita sampai ke puncaknya nih, Ya, ke betul. buku terbarunya Ya, buku Kak Fatihah, terbaru. yaitu Gola-Gola Pemanis Jiwa Pelembut Hati. Namun, kita tahan sejenak Kak Fatihah. Yes. Kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Saudara, masa buruh demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara. Informasinya api. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Dan saudara, berikutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas. Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update Senin sampai Jumat pukul 3 sore live di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, masih bersama saya Panca Rizky dan juga Kak Fatihah. Nah, kita sampai nih ke buku paling barunya Kak Fatihah, yaitu Gola-Gola Pemanis Jiwa Pelembut Hati. Nah, ini buku tentang apa Kak Fatihah? Ya, gola-gola ya. Istilahnya ini istilah bahasa Makassar. Gola-gola bahasa yang lebih sopan mungkin respect, menghargai orang, Kak. Memuji gitu Memuji, ya? Okay. memuji dengan tulus, bukan PHP, Kak. Oke. Lucunya ke saya dong. Oke, Gitu. lalu ini berapa lama jadinya Kak Fatihah? Ini idenya sudah kurang lebih 3 bulan lalu. Lalu saya eksekusi selama 1 minggu. Oke. Gitu. Nah, isinya dong sekilas tentang apa? Isinya ini bagaimana kita menghargai orang, menjalin koneksi relasi positif, memuji dengan tulus, bukan memuji menjilat dan sebagainya, tapi benar-benar memuji you are smart person, you handsome kayak gitu. Sehingga ini kan salah satu cara saya untuk membangun relasi sosial, Kak, menambah koneksi, Kak. Banyak teman banyak. Betul. Berarti anti fake person gitu. Oke. Gitu. Nah, ini bukunya Kak Fatihah yang baru dan juga 11 buku lainnya. Iya. Nah, denger nih, Kak Fatihah juga punya kebiasaan satu lagi, yaitu membuka kelas bahasa Inggris. Oh, iya, nah, iya, ini gimana Kak Fatihah awalnya? Sebenarnya saya tidak membuka kelas bahasa Inggris, Kak. Oke, lantas apa dong Kak Fatihah? Ini ada English meeting yang namanya PMC. Apa itu? Apa itu PMC? Pioneer English Meeting Club. Pioneer English Meeting Club. Yang ada di Fort Rotterdam. Oke. Tepatnya di gedung E sebelah kiri kalau kita masuk di Benteng kan Rotterdam. ada 3. Jadi PMC di sebelah kiri gitu. Setiap hari Minggu pukul 10.30 sampai jam 2 siang, Kak. Baik. Nah, dari seluruh kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak sampai anak kuliahan, bahkan mungkin ibu-ibu bisa ikut, bapak-bapak. Oke. Nah, berarti Kak Fatihah juga jago dong bahasa Inggris? Dikit, lumayan. Nah, itu Kak Fatihah juga pernah menempuh pendidikan untuk bahasa Inggris atau seperti apa? To be honest, I have take course in SMA Hang Tua. SMA Hang Tua? Yeah, I take course for 6 months. 6 months? Yes. Oke, 6 bulan. Dan kemudian itu yang menginspirasi Kak Fatihah untuk membuka kemudian? Yeah, and then I have a take course at PMC just 1 month. My teacher is Pak Majid. Pak Majid. Yeah, I think he is a famous person. Okay, so how many members you guys have in your group PMC? discussion? Yes. PMC, it is not about the how many members, but depend on the person interest to learn English.
especially children until adult, or Oke. even you all person. Oke. Yes, and It's free. ya free of charge. Oke, gratis gitu ya untuk semua kalangan. Greto, you know, Gretong. Oke, gratis gitu ya. Gratis, Greto. Baik. Nah, ini pengajarnya sendiri sudah berapa banyak yang ikut sama Kak Fatihah? Oke, di PMC ini ada namanya special guest or guest star. Saya undang untuk membagikan ilmunya kepada ini partisipan. Jadi partisipannya ini yang random tadi dari anak-anak sampai ibu-ibu, ada memang kita undang special guest. Special guestnya ini guys bukan kaleng-kaleng, karena rata-rata S1, S2 bahkan S3 gitu loh. Baru-baru kita panggil dosen dari ini, dosen Bosowa namanya Kak Bece. Dan baru-baru terakhir ini kami panggil Pak Asrul atau Kak Asrul, alumni AUSI Kak, S2-nya. Jadi bukan kaleng-kaleng buat tuh PMC ya. Oke. Jadi yang tertarik bisa ke Benteng Rotterdam. Iya, PMC. Gedungnya sebelah kiri. Gedung gitu loh Kak. Oke. Nah, Kak Fatihah, kalau kita lihat nih, Kak Fatihah secara personal punya banyak sekali bakat, menulis juga, buka kelas bahasa Inggris juga, inspiratif juga. Tapi kan berarti Kak Fatihah ini punya peluang gitu untuk bekerja di katakanlah perusahaan atau pekerjaan lain yang butuh talent seperti Kak Fatihah. Nah itu Kak Fatihah tertarik untuk mencoba peluang-peluang seperti itu? Untuk sementara tertarik atau tidaknya tergantung, kalau saya nyamannya sih, bukan tertariknya tapi di mana saya nyaman. Kalau saya nyaman jadi pemulung ya jadi pemulung aja, nyaman. Free, independen, dan bisa waktu luangnya digunakan nulis, waktu luangnya juga bisa mendatangi majelis-majelis ilmu untuk ini intelijensi kita gitu loh. Kalaupun terikat di perusahaan ya mungkin one day. Jadi saya berkesimpulan bahwa Kak Fatihah ini adalah orang yang selalu mengikuti kata hati gitu ya. Iya. Absolutely. Oke. Baik. Nah, Kak Fatihah, kemudian rencana kedepannya Kak Fatihah setelah mengeluarkan satu karya Gola-Gola ini apa Kak Fatihah? Mungkin ada rencana lain lagi untuk membuka kelas atau apa seperti itu? Oke, rencana kedepannya ini ada 2 ide Kak. Ide pertama itu saya akan baru di alam ide ya, belum saya eksekusi menjadi wujud nyata kan. Pertama saya ingin menulis tentang JAKFI. Apa itu JAKFI? Jaringan Aktivis Filsafat Islam. Yang kedua saya ingin menulis bagaimana belajar bahasa Inggris Productive Vocabulary di Max, Al-Markas Perkudi Latin Studies, Max. Gitu Kak, 2 alam ide, bahkan 3 alam ide. Jadi setelah ini nulis, karena ada quote begini Kak, jika kamu ingin dikenang oleh dunia, maka menulislah. Baik. Kami tentu doakan untuk semoga berhasil semua ya ide-ide Kak Fatihah dalam menginspirasi. Nah selanjutnya nih, jika ada pemirsa Sapa Sulsel yang tertarik nih untuk membeli karya-karya Kak Fatihah, itu kontaknya di mana Kak? Oke teman-teman di seluruh Indonesia yang minat buku saya ini lapak berjalan, langsung saja kontak 085824751945 atau ada IG saya Kak. Ada IG-nya juga. Iya ada IG saya Fatihah_makna atau Fatihatul Makna, atas. Ada juga FB saya Fatihatul Makna. Jadi ada di mana-mana gitu. Atau boleh juga dikontak ini Kak Hendra. Nomor saya kan. Baik. Nah, Kak Fatihah terakhir nih, kalau boleh Kak Fatihah kasih pesan dong ke pemirsa, terutama pemirsa muda Kompas TV yang lagi nonton untuk gimana sih untuk bisa menginspirasi mungkin atau untuk tetap belajar seperti Kak Fatihah, silahkan. Terima kasih dikasih kesempatan Mak Golai. Kebetulan ini buku Menggelah. Saya ingin berbagi kepada teman-teman kaum muda bahwa sukses itu bukan berarti kita tidak pernah jatuh. Tapi dari jatuh itu bagaimana kita bangkit.
Nah, itulah kekuatan sejati. Jadi kalau kita jatuh bangkit, bukan jatuh terus dan tenggelam begitu, Kak. Dan bangun energi positif atau positive vibes, karena itu akan menguatkan kita. Jika kita berenergi positif, maka semesta mendukung kita gitu loh. Amin, amin. Meskipun hidup kita receh, tapi semangat kita yang tidak receh. Terima kasih. Oke, baik. Itu dia bintang tamu saya pagi ini, ada Kak Fatihah, yang saya bisa bilang Kak Fatihah ini sangat inspiratif ya. Amin. Bagaimana sesuatu yang mungkin orang anggap receh kemudian Ya. bisa jadi besar gitu ketika kita Smart. memang memperjuangkan apa yang kita impikan. Amin. Baik, terima kasih Kak Fatihah. Sukses terima selalu, kasih. apalagi Amin. 3 yang masih di alam ide tadi ini. Mudah-mudahan cepat dieksekusi Amin, gitu ya, amin, dan Bukti. semakin menginspirasi anak Iya, muda iya. di Makassar, Sulawesi Selatan. Kami akhiri Sapa Sulsel sampai di sini, saudara. Tetap saksikan Kompas TV, independen terpercaya, karena saat lagi masih akan hadir berbagai program menarik lainnya. Saya Panca Rizky pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.